Kali ini saya akan menceritakan kisah santri Lirboyo Tirakat di Gunung Lawu selama 40 hari unutuk mendapatkan mustika merah delima. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan dan komen sholawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu, ini permulaan ceritanya. Mustika merah delima di puncak Arjuno. Di antara riuhnya lantunan syalawat dan gemerisik daun lontar di pondok pesantren Lirboyo, hiduplah seorang santri bernama Malik. Tubuhnya kurus namun sorot matanya memancarkan keteguhan dan dahaga akan ilmu. Malik terkenal dengan kegigihannya dalam mengaji. Tak jarang ia menghabiskan malam-malamnya dalam munajat dan tirakat. Suatu malam, setelah serangkaian istiharah dan petunjuk dari kiai karismatik di pondok, Malik membulatkan tekadnya. Ia akan melakukan tirakat 41 hari di Gunung Arjuno demi sebuah tujuan mulia, mendapatkan mustika merah delima, sebuah pusaka yang konon bersemayam di puncak tertinggi Arjuno, dijaga oleh entitas gaib penunggu gunung. Pusaka itu dipercaya memiliki kekuatan untuk membawa kemaslahatan bagi umat, khususnya dalam menyebarkan syiar Islam. Dengan bekal seadanya, restu sang kiai, dan doa dari para sahabatnya, Malik memulai perjalanannya. Setiap langkahnya adalah doa, setiap tarikan napasnya adalah zikir. Hari-hari pertama di lereng Arjuno penuh dengan tantangan. Hutan lebat, jalanan terjal, dan hawa dingin menusuk tulang adalah ujian fisik yang harus ia taklukkan. Namun, Malik tak gentar. Ia mendirikan tenda kecil di sebuah gua terpencil yang ia temukan, jauh dari jalur pendakian umum, agar bisa fokus pada tirakatnya. Setiap hari, Malik hanya makan seadanya, mengonsumsi beberapa butir kurma dan air yang ia ambil dari mata air pegunungan. Waktunya ia habiskan untuk sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan bermeditasi. Hawa pegunungan yang dingin menusuk, kesendirian yang mencekam, dan bisikan-bisikan gaib yang kadang menghampirinya tak menggoyahkan tekadnya. Ia menyadari bahwa tirakat ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, melainkan tentang membersihkan hati, menguji kesabaran, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Memasuki minggu ketiga, cobaan semakin berat. Bayangan-bayangan menyeramkan mulai menampakkan diri, suara-suara aneh mengiang di telinganya, berusaha mengganggu konsentrasinya. Ada kalanya ia merasa putus asa, namun bayangan wajah kiai dan senyum para santri di Lirboyo menguatkan tekadnya. Ia ingat pesan kiai, setiap cobaan adalah tangga menuju kemuliaan. Hadapilah dengan keyakinan, niscaya Allah akan membukakan jalan. Dengan keyakinan itu, Malik semakin mengencangkan zikirnya, menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah. Menjelang hari ke-41, tubuh Malik sudah sangat lelah, namun batinnya terasa lebih ringan dan jernih. Ia merasa ada energi positif yang mengalir dalam dirinya. Pada malam terakhir tirakatnya, bulan bersinar terang di atas puncak Arjuno. Malik melakukan sholat tahajud terakhirnya, khusyuk dalam munajat. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah menyala terang di hadapannya, bukan dari senter atau api unggun, melainkan dari kedalaman gua. Cahaya merah itu memudar perlahan, menampakkan sebuah celah sempit di dinding gua yang sebelumnya tak terlihat. Malik merasa terpanggil. Dengan sisa tenaga, ia merangkak masuk. Di balik celah itu, sebuah rongga gua yang lebih luas terbentang. Namun anehnya, tak ada kegelapan pekat yang biasa menyelimuti gua. Sebaliknya, sebuah energi lembut yang menenangkan memenuhi ruangan, seolah cahaya bulan menembus bebatuan. Di tengah rongga, di atas sebuah batu pipih yang bersih, tergeletaklah benda yang selama ini menjadi tujuan tirakatnya, sebuah mustika merah delima. Batu itu memancarkan rona merah menyala, seolah ada bara api di dalamnya, namun tanpa panas yang membakar. Ukurannya tak terlalu besar, kira-kira sebesar ibu jari, namun keindahannya memukau. Malik mendekat dengan hati-hati, berlutut di hadapannya. Ia merasakan getaran energi yang kuat, namun bukan energi yang mengancam, melainkan energi kedamaian dan kebijaksanaan. Malik menjulurkan tangannya yang gemetar,
meraih mustika merah delima itu. Seketika, cahaya merah menyelimuti seluruh tubuhnya, meresap hingga ke dalam sanubarinya. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin yang murni. Dalam kilatan cahaya itu, terlintas di benaknya ribuan wajah santri, senyum kiai, dan cita-cita untuk menyebarkan kebaikan. Ia memahami bahwa mustika ini bukanlah tentang kesaktian, melainkan amanah untuk kebaikan umat. Setelah cahaya meredup, Malik mendapati dirinya kembali di luar gua. Fajar menyingsing, mewarnai langit timur dengan gradasi jingga dan ungu. Gunung Arjuno tampak megah di hadapannya, seolah merestui keberhasilannya. Mustika merah delima kini berada dalam genggamannya, terasa hangat dan berdenyut lembut. Ia menyimpannya dengan hati-hati di dalam saku baju, dekat dengan jantungnya. Dengan langkah mantap, namun dengan hati yang penuh syukur dan rendah diri, Malik memulai perjalanan turun gunung. Ia tahu, tirakat 41 hari di Arjuno hanyalah permulaan. Perjalanan sesungguhnya untuk mengamalkan amanah mustika merah delima ini baru saja dimulai. Ia akan kembali ke Lirboyo, membawa bukan hanya sebuah pusaka, melainkan hikmah dan kekuatan batin yang akan membimbing langkahnya dalam berdakwah dan mengabdi pada agama. Perjalanan turun gunung terasa berbeda. Medan yang tadinya terjal kini seolah melunak. Bisikan angin tak lagi mencekam, melainkan membawa syahdu lantunan zikir. Malik berjalan tanpa lelah. Hatinya dipenuhi ketenangan yang luar biasa. Ia tak lagi merasa kesepian. Justru, ia merasakan kedekatan yang lebih erat dengan alam dan Sang Pencipta. Mustika merah delima di sakunya sesekali memancarkan kehangatan, seolah mengingatkannya akan amanah besar yang kini ia emban. Setibanya di kaki Gunung Arjuno, Malik tak langsung menuju Lirboyo. Ia singgah di sebuah musola kecil di perkampungan terpencil. Di sana, ia membersihkan diri, mengganti pakaian, dan menunaikan sholat dengan khusyuk. Wajahnya yang sebelumnya tampak letih, kini memancarkan aura pencerahan. Beberapa penduduk desa yang melihatnya tertegun. Mereka merasakan energi positif yang kuat terpancar dari diri Malik, seolah ia membawa cahaya dari puncak gunung. Setelah beristirahat sejenak, Malik melanjutkan perjalanannya. Ia memutuskan untuk pulang ke Lirboyo dengan berjalan kaki, menempuh perjalanan berhari-hari. Setiap desa yang ia lewati, setiap orang yang ia temui, ia sapa dengan senyum tulus. Sesekali, ia berhenti untuk membantu penduduk yang kesulitan, membagikan sedikit bekalnya, atau sekadar bertukar cerita. Tanpa disadarinya, mustika merah delima mulai menunjukkan khasiatnya. Kata-kata yang keluar dari lisannya menjadi lebih berbobot, mampu menenangkan hati yang resah, dan memberi pencerahan bagi yang bimbang. Suatu hari, Malik tiba di sebuah desa yang tengah dilanda kekeringan parah. Sawah-sawah mengering, sumur-sumur tak berair, dan wajah-wajah penduduk dipenuhi keputusasaan. Hati Malik terketuk. Ia merasa terpanggil untuk membantu. Ia duduk di tanah lapang, menghadap kiblat, dan memulai zikirnya. Mustika merah delima di genggamannya berdenyut semakin kencang, memancarkan cahaya merah samar yang tak terlihat oleh mata telanjang. Malik terus berzikir, merendahkan diri, memohon pertolongan Allah. Tak lama kemudian, mendung hitam mulai menggantung di langit. Penduduk desa terheran-heran, sebab sudah berbulan-bulan hujan tak turun. Lalu, rintik-rintik air mulai jatuh, perlahan menjadi hujan deras yang membasahi bumi. Suara takbir dan tahmid bersahutan dari penduduk desa, menyambut rahmat yang tak terduga itu. Malik hanya tersenyum tipis, bersyukur atas karunia-Nya. Ia tahu, ini bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena keagungan Allah dan berkah dari mustika merah delima yang menjadi wasilah. Setelah hujan reda, Malik melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa yang kini dipenuhi senyum dan harapan. Kembali ke Lirboyo. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, tibalah Malik di gerbang pondok pesantren Lirboyo. Suasana pesantren yang selalu ramai dengan lantunan Al-Quran dan kajian kitab terasa begitu akrab di hatinya. Ia melangkah masuk, namun kali ini ada yang berbeda. Santri-santri yang melihatnya terdiam sejenak,
Mata mereka memancarkan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Aura Malik terasa begitu kuat, seolah ia baru saja kembali dari dimensi lain. Berita kembalinya Malik dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru pesantren. Tak lama kemudian, kiai karismatik yang memberinya restu datang menyambutnya. Wajah kiai memancarkan senyum hangat, penuh makna. Ia memeluk Malik erat, seolah sudah mengetahui segala perjalanan dan pencapaian yang dialami santrinya itu. "Bagaimana perjalananmu, Nak Malik?" tanya kiai lembut. Sorot matanya menembus batin Malik. Malik menunduk hormat, kemudian ia menceritakan seluruh pengalamannya, dari awal mendaki Arjuno, beratnya tirakat, hingga momen penemuan mustika merah delima dan kejadian di desa yang dilanda kekeringan. Ia mengeluarkan mustika merah delima dari saku bajunya, memperlihatkannya kepada kiai. Batu merah itu berdenyut lembut di telapak tangan Malik, memancarkan rona yang menenangkan. Kiai mengangguk-angguk. "Mustika itu adalah amanah, Nak. Bukan hanya sebuah benda, melainkan simbol dari kedekatanmu dengan Allah dan tanggung jawabmu pada umat." Kiai menjelaskan bahwa mustika merah delima memiliki khasiat untuk menguatkan niat baik, mempertajam intuisi, dan membuka pintu kemudahan bagi mereka yang berjuang di jalan kebaikan. Namun, lanjut Kiai, kekuatan sejati bukan pada mustika itu sendiri, melainkan pada hati yang bersih dan niat yang lurus. Sejak kembali dari Arjuno, kehidupan Malik di Lirboyo berubah. Ia menjadi rujukan bagi santri-santri lain yang ingin memperdalam ilmu agama dan spiritual. Kata-kata nasihatnya meneduhkan, pandangannya menenangkan. Mustika merah delima selalu ia simpan dengan baik. Hanya sesekali ia keluarkan saat bermunajat di sepertiga malam. Ia tak pernah menyombongkan apa yang ia dapatkan. Justru ia semakin tawadhu dan rendah hati. Malik menyadari, tugasnya kini adalah memanfaatkan anugerah ini untuk kemaslahatan umat. Ia mulai lebih aktif dalam berdakwah, tidak hanya di lingkungan pesantren, tetapi juga di luar, menyambangi desa-desa terpencil, menyebarkan ajaran Islam yang penuh rahmat. Kehadirannya selalu membawa berkah, entah itu dalam menyelesaikan perselisihan, memberi solusi bagi masalah ekonomi, atau sekadar menanamkan optimisme di hati masyarakat. Mustika merah delima menjadi pengingat konstan baginya untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjadi penerang bagi sesama. Cahaya dakwah Malik. Dengan mustika merah delima sebagai pengingat akan amanah dan berkah, Malik tidak hanya berdakwah di mimbar atau majelis taklim. Ia memilih jalur dakwah Bayal Hal, berbaur langsung dengan masyarakat, memahami kesulitan mereka, dan menawarkan solusi yang relevan dengan ajaran Islam. Ia berkeliling dari satu desa ke desa lain, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga hingga pelosok-pelosok Nusantara yang jarang terjamah. Suatu kali, Malik tiba di sebuah daerah pesisir yang penduduknya hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan akibat praktik riba dan kepercayaan mistis yang menyesatkan. Para nelayan terjerat utang pada rentenir, dan hasil laut mereka tak pernah cukup untuk menghidupi keluarga. Malik tidak langsung mencela atau menghakimi. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan keluh kesah, dan dengan lembut menjelaskan konsep ekonomi syariah serta pentingnya tawakal dan ikhtiar. Mustika merah delima di sakunya memancarkan kehangatan, seolah membantunya menemukan kata-kata yang tepat, menyentuh hati para nelayan. Malik kemudian menginisiasi sebuah koperasi nelayan berbasis syariah. Ia mengumpulkan sedikit dana dari donatur dan mengajarkan mereka cara mengelola keuangan dengan jujur dan transparan. Ia juga menanamkan pemahaman bahwa rezeki datang dari Allah, dan bahwa hasil laut mereka adalah anugerah yang harus disyukuri. Perlahan tapi pasti, kehidupan para nelayan mulai membaik. Mereka lepas dari jeratan riba, dan desa itu pun menjadi lebih makmur. Tak hanya itu, di sebuah desa lain yang sering dilanda wabah penyakit, Malik mengajarkan pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat sesuai sunnah. Ia juga mengajarkan doa-doa kesembuhan dan menganjurkan pengobatan herbal tradisional yang telah teruji. Kehadirannya selalu membawa harapan dan solusi. Orang-orang merasakan energi positif yang kuat terpancar dari dirinya, seolah ia adalah perpanjangan tangan rahmat ilahi. Mustika merah delima yang senantiasa menemaninya bukanlah jimat kesaktian yang dipamerkan, melainkan sebuah pengingat batin yang menguatkan tekadnya, mempertajam pandangannya, dan membimbing setiap langkahnya.
Malik tahu bahwa mustika itu hanyalah wasilah, alat, dan bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus menjaga kerendahan hati, tak pernah merasa lebih dari orang lain, dan senantiasa bersyukur atas setiap karunia yang diberikan. Malik dikenal sebagai ulama yang merakyat, solutif, dan penuh kasih sayang. Cerita tentang santri Lirboyo yang melakukan tirakat di Gunung Arjuno dan mendapatkan mustika merah delima menyebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, bagi Malik, hal terpenting adalah syiar Islam yang terus berkembang, hati-hati yang tercerahkan, dan umat yang semakin dekat dengan ajaran agama. Warisan sang santri. Tahun-tahun berlalu, Malik tumbuh menjadi ulama panutan. Pesantren Lirboyo semakin dikenal luas berkat kiprah dakwahnya yang membawa perubahan nyata di tengah masyarakat. Ia tak hanya fokus pada syiar agama, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan umat. Mustika merah delima, yang selalu tersimpan rapi di saku bajunya, bukan lagi sekadar benda, melainkan telah menyatu dengan identitas dan perjuangan hidupnya. Suatu hari, di usianya yang senja, Malik merasakan panggilan ilahi semakin kuat. Tubuhnya mulai melemah, namun semangat dakwahnya tak pernah padam. Ia mengumpulkan para santri seniornya, termasuk beberapa yang telah menjadi kiai muda dengan pondok pesantren sendiri. Dengan suara bergetar namun penuh wibawa, Malik menyampaikan wasiatnya. "Anak-anakku sekalian," ujarnya, "mustika merah delima ini bukanlah benda pusaka untuk disembah atau dijadikan jimat. Ini adalah amanah dari Allah, sebuah pengingat akan tugas kita untuk selalu berjuang di jalan kebaikan. Kekuatan sejatinya ada pada keimanan, keikhlasan, dan kebermanfaatan bagi sesama." Malik kemudian menyerahkan mustika merah delima itu kepada salah satu santri paling senior dan berakhlak mulia, bernama Fahrudin. "Jaga amanah ini, Fahrudin. Gunakanlah ia sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik, menebarkan cahaya Islam di setiap jengkal bumi, dan menjadi pelayan umat yang sejati." Fahrudin menerima mustika merah delima itu dengan takzim. Ia merasakan kehangatan dan energi yang sama seperti yang pernah dirasakan Malik. Para santri yang lain menunduk haru, memahami dalamnya makna wasiat sang guru. Tak lama setelah menyerahkan amanah tersebut, Malik wafat dengan tenang, menghadap sang Khalik. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh umat, namun warisan ajarannya, teladannya, dan semangat dakwahnya terus hidup. Mustika merah delima yang kini dipegang oleh Fahrudin, dan kemudian akan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi ulama berikutnya, menjadi simbol dari perjuangan tanpa henti dalam menyebarkan kebaikan dan keberkahan di muka bumi. Kisah santri Lirboyo yang tirakat di Gunung Arjuno dan mendapatkan mustika merah delima menjadi legenda. Sebuah kisah inspiratif tentang keteguhan iman, kekuatan tirakat, dan amanah ilmu yang abadi. Estafet amanah. Fahrudin dan mustika merah delima. Fahrudin, dengan penuh kesadaran akan beratnya amanah yang diemban, melanjutkan perjuangan gurunya, Malik. Mustika merah delima, yang kini berada dalam genggamannya, bukan sekadar simbol, melainkan pembimbing batin yang terus mengingatkannya pada nilai-nilai keikhlasan dan pengabdian. Fahrudin tidak mencoba meniru persis apa yang dilakukan Malik, melainkan ia menemukan jalannya sendiri dalam berdakwah, disesuaikan dengan tantangan zaman. Di era yang semakin modern, Fahrudin melihat pentingnya dakwah melalui media dan teknologi. Ia mulai memanfaatkan tulisan, rekaman suara, dan bahkan siaran radio lokal untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Mustika merah delima seolah memperkuat kejernihan pikirannya, membantunya merangkai kata-kata yang mudah dipahami dan menyentuh hati berbagai kalangan, dari yang awam hingga kaum intelektual. Ia sering menulis artikel di majalah-majalah Islam, membahas isu-isu kontemporer dari sudut pandang syariah, dan selalu menyisipkan nilai-nilai moral yang mendalam. Selain itu, Fahrudin juga sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter dan akhlak mulia di pesantren. Ia percaya bahwa pondasi terkuat bagi seorang muslim bukanlah hanya pada ilmu fiqh atau nahwu syorof semata, melainkan pada kebersihan hati dan budi pekerti yang luhur. Di bawah bimbingannya, para santri diajarkan untuk tidak hanya pandai mengaji, tetapi juga peka terhadap kondisi sosial, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dan menjadi teladan di lingkungan mereka.
Suatu waktu, Indonesia dihadapkan pada persoalan intoleransi dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Fahrudin, dengan kebijaksanaan yang diturunkan dari gurunya dan diperkuat oleh batin yang jernih, tampil sebagai penengah dan pemersatu. Ia mengadakan dialog antar umat beragama, menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, dan selalu menyampaikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mustika merah delima seolah memancarkan aura kedamaian dari dirinya, meredam ketegangan dan menumbuhkan rasa saling pengertian. Banyak konflik sosial berhasil diredam berkat kearifan dan pendekatan Fahrudin yang menyejukkan. Fahrudin tidak pernah lupa bahwa mustika merah delima adalah sebuah wasilah dari Allah. Ia selalu mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa karomah sejati bukanlah pada benda, melainkan pada ketaatan kepada Allah, keikhlasan dalam beramal, dan manfaat yang bisa diberikan kepada sesama. Mustika itu menjadi pengingat yang konstan bagi dirinya untuk menjaga integritas, kejujuran, dan terus berinovasi dalam mengemban amanah dakwah. Hingga akhir hayatnya, Fahrudin menjadi mercusuar ilmu dan akhlak. Ia mewariskan tidak hanya sebuah mustika merah delima, tetapi juga generasi ulama yang berkualitas, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan pondasi iman yang kokoh dan akhlak yang mulia. Kisah mustika merah delima terus hidup, bukan sebagai cerita mistis, melainkan sebagai legenda inspiratif tentang perjalanan spiritual, pengabdian tiada henti, dan estafet amanah kebaikan yang tak pernah putus. Kisah Malik dan Fahrudin, serta mustika merah delima, tidak berhenti setelah mereka tiada. Sebaliknya, cerita itu terus hidup dan berkembang, menjadi legenda yang menginspirasi generasi-generasi santri Lirboyo dan masyarakat luas. Mustika merah delima itu sendiri disimpan di sebuah tempat khusus di pondok pesantren Lirboyo, hanya dikeluarkan pada momen-momen tertentu yang sangat sakral, seperti pergantian kepemimpinan atau acara besar pesantren. Namun, esensinya tidak terletak pada batunya, melainkan pada nilai-nilai yang diwakilinya. Setiap santri yang memasuki gerbang Lirboyo akan mendengar kisah tentang Malik, tirakatnya di Gunung Arjuno, dan bagaimana mustika merah delima menjadi simbol dari kesungguhan dalam menuntut ilmu, keikhlasan dalam beramal, dan keberanian dalam menyebarkan kebaikan. Kisah ini menjadi kurikulum tak tertulis yang membentuk karakter mereka. Para kiai dan ustadz seringkali menggunakannya sebagai analogi untuk menjelaskan konsep-konsep spiritual yang dalam, seperti pentingnya riyadah, latihan spiritual, mujahadah, perjuangan keras, dan tawadu, kerendahan hati. Di era digital saat ini, kisah mustika merah delima juga menyebar melalui berbagai platform. Buku-buku biografi Malik dan Fahrudin dicetak ulang, kisah mereka diangkat dalam film dokumenter pendek, dan bahkan menjadi inspirasi bagi seniman untuk menciptakan karya seni. Para influencer muslim sering mengutip petuah-petuah dari Malik dan Fahrudin, menekankan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada benda magis, melainkan pada ketulusan niat dan konsistensi dalam berbuat kebajikan. Pondok pesantren Lirboyo sendiri terus berkembang, menjadi pusat pendidikan Islam yang modern namun tetap mempertahankan tradisi salaf. Spirit dari Malik dan mustika merah delima termanifestasi dalam kurikulum yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penguasaan kitab kuning, tetapi juga pada pengembangan jiwa sosial, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Lulusan Lirboyo kini tersebar di seluruh pelosok negeri, membawa semangat dakwah yang sama seperti yang diajarkan oleh Malik dan Fahrudin, beradaptasi dengan tantangan zaman, namun tak pernah melupakan akar spiritual mereka. Mustika merah delima, pada akhirnya, bukan hanya sebuah batu berharga yang didapatkan dari tirakat di gunung. Ia adalah simbol abadi dari perjuangan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, pengabdian tanpa batas untuk umat, dan warisan nilai-nilai luhur yang terus bercahaya, membimbing langkah setiap insan menuju kebaikan dan keberkahan. Kisah ini adalah pengingat bahwa keajaiban sejati terwujud ketika iman bertemu dengan ikhtiar, dan ketika hati terpaut pada Sang Pencipta. Kisah mustika merah delima dan perjalanan spiritual Malik, yang kemudian dilanjutkan oleh Fahrudin, tidak hanya menjadi legenda di lingkungan pesantren atau di pelosok desa. Melalui berbagai media dan generasi santri yang terdidik di Lirboyo, cerita ini mulai menyebar hingga ke mancanegara. Para alumni Lirboyo yang melanjutkan studi atau berdakwah di luar negeri, turut membawa serta semangat dan filosofi di balik mustika merah delima. Di berbagai belahan dunia,
Dari Asia Tenggara hingga Eropa dan Amerika, para dai dan ulama yang merupakan alumni Lirboyo terus menggemakan pentingnya kedalaman spiritual, keilmuan yang mumpuni, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Mereka mungkin tidak membawa fisik Mustika Merah Delima, tetapi nilai-nilai yang diwakilinya telah tertanam kuat dalam diri mereka. Mereka menjadi duta Islam yang moderat, inklusif, dan penuh kasih sayang, sebagaimana dicontohkan oleh Malik dan Fahrudin. Pengalaman Malik yang menaklukkan hawa nafsu dan bisikan iblis di Gunung Arjuno menjadi metafora bagi setiap perjuangan dalam menghadapi tantangan zaman. Mustika Merah Delima, dengan cahayanya yang menenangkan, melambangkan ilham ilahi dan petunjuk kebenaran yang selalu ada bagi mereka yang ikhlas mencari. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kesaktian fisik, melainkan pada kemurnian hati dan keteguhan iman. Bahkan, para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi hingga sosiologi agama, mulai tertarik untuk mengkaji fenomena Mustika Merah Delima ini dari sudut pandang ilmiah. Mereka melihatnya sebagai sebuah narasi spiritual yang kuat, mampu membentuk karakter, dan mendorong individu untuk mencapai potensi terbaiknya dalam berkhidmah kepada Tuhan dan sesama manusia. Kisah ini menjadi contoh bagaimana sebuah simbol dapat melampaui batas fisik dan mengukir jejak abadi dalam sejarah peradaban. Hingga kini, di Lirboyo, setiap calon santri baru akan selalu diperkenalkan dengan kisah agung ini. Mereka diingatkan bahwa setiap langkah di pondok pesantren adalah bagian dari tirakat, bagian dari perjuangan untuk membersihkan hati dan menajamkan akal. Mustika Merah Delima, meski tak selalu terlihat, senantiasa menjadi lentera bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dan ingin menjadi bagian dari mata rantai kebaikan yang tak terputus, dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, dunia semakin bergejolak. Tantangan baru muncul dalam bentuk krisis lingkungan, kesenjangan sosial yang semakin lebar, dan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah semua itu, Pondok Pesantren Lirboyo, dengan Mustika Merah Delima sebagai simbol inspiratifnya, terus beradaptasi. Generasi penerus kepemimpinan pondok, yang kini dipegang oleh seorang kiai muda bernama Kiai Hamdan, cucu dari salah satu santri didikan Fahrudin, menyadari bahwa dakwah tidak lagi cukup hanya dengan ceramah atau tulisan. Dunia membutuhkan aksi nyata dan solusi inovatif yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kiai Hamdan, yang juga pernah melakukan tirakat singkat di Arjuno sebagai bagian dari tradisi Lirboyo, memahami betul esensi dari Mustika Merah Delima. Ia adalah pendorong untuk berbuat lebih, bukan sekadar penarik kekaguman. Dengan bimbingan batin dari kisah Malik dan Fahrudin, Kiai Hamdan menginisiasi program Lirboyo Mengabdi. Para santri dikirimkan ke daerah-daerah terpencil, bukan hanya untuk mengajar agama, tetapi juga untuk membantu mengembangkan potensi lokal. Mereka belajar tentang pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan teknologi tepat guna, lalu mengajarkannya kepada masyarakat dengan pendekatan yang santun dan penuh empati. Mustika Merah Delima, meskipun tidak secara fisik dibawa setiap santri, menjadi kompas moral yang membimbing setiap langkah mereka, memastikan bahwa setiap inovasi dan kontribusi didasari oleh niat luhur dan kasih sayang. Suatu ketika, terjadi bencana alam besar yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Tim Lirboyo Mengabdi menjadi salah satu garda terdepan dalam respons kemanusiaan. Dengan semangat juang yang diilhami oleh tirakat Malik di Arjuno, mereka bekerja tanpa lelah, membantu evakuasi, mendirikan dapur umum, dan memberikan dukungan moral kepada korban. Banyak orang yang terheran-heran dengan kekuatan dan keikhlasan para santri ini. Mereka memancarkan ketenangan di tengah kekacauan, dan kehangatan di tengah keputusasaan. Inilah esensi Mustika Merah Delima yang termanifestasi, kekuatan batin yang kokoh, berbuah pada aksi nyata untuk kemanusiaan. Mustika Merah Delima bukan lagi sekadar pusaka yang diwariskan dari satu kiai ke kiai berikutnya. Ia telah menjadi jiwa dari pergerakan kebaikan, sebuah warisan yang mendorong Lirboyo dan seluruh alumninya untuk terus menjadi penjaga cahaya di Nusantara, memastikan bahwa nilai-nilai keimanan, kemanusiaan, dan kebermanfaatan tidak pernah padam, bahkan di tengah badai perubahan zaman. Kisahnya terus diceritakan, tidak sebagai dongeng, melainkan sebagai cetak biru inspirasi bagi setiap muslim yang ingin mengabdikan hidupnya di jalan Allah. Waktu terus bergulir.
Abad ke-21 menorehkan era baru dengan kecanggihan teknologi dan tantangan global yang semakin kompleks. Namun, warisan Mustika Merah Delima, yang berakar dari tirakat Malik di Gunung Arjuno, tidak pernah usang. Justru, filosofinya menemukan relevansi yang lebih dalam di tengah lautan informasi dan disrupsi. Kini, di bawah kepemimpinan generasi baru Lirboyo, yang terdiri dari para ulama muda berwawasan global, esensi Mustika Merah Delima tidak lagi dimaknai sebagai benda fisik, melainkan sebagai prinsip hidup yang holistik. Mereka mengajarkan bahwa Mustika Merah Delima adalah kemampuan untuk menemukan ketenangan batin di tengah kebisingan dunia, kearifan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan, terlepas dari godaan dan tantangan. Pesantren Lirboyo menjelma menjadi pusat inovasi sosial keagamaan. Santri-santri tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga dibekali dengan keahlian di bidang teknologi informasi, kewirausahaan sosial, dan diplomasi antar budaya. Mereka didorong untuk menjadi pionir perubahan positif di berbagai sektor. Ketika dunia dihadapkan pada ancaman siber dan penyebaran hoaks, para santri Lirboyo menggunakan keahlian mereka untuk menciptakan platform digital yang menyebarkan literasi agama yang benar dan menangkal narasi ekstremisme, dengan semangat cahaya Mustika Merah Delima yang menerangi kegelapan. Di panggung internasional, alumni Lirboyo, yang terinspirasi oleh kisah Malik dan Mustika Merah Delima, menjadi duta perdamaian dan dialog antar peradaban. Mereka membawa pesan Islam yang moderat dan toleran, menunjukkan kepada dunia bahwa spiritualitas bukan penghalang kemajuan, melainkan fondasi bagi peradaban yang beradab dan harmonis. Mereka membuktikan bahwa tirakat yang dilakukan Malik di Arjuno bukanlah semata pencarian kesaktian pribadi, melainkan sebuah transformasi batin yang berujung pada pengabdian universal. Mustika Merah Delima kini menjadi metafora universal bagi setiap individu yang berani melakukan tirakat pribadinya sendiri, berjuang melawan ego dan godaan dunia, demi mencapai kemurnian hati dan memberikan dampak positif bagi sekitar. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki Arjuno masing-masing, sebuah gunung tantangan yang harus didaki, dan bahwa di puncak kesungguhan akan selalu ada Mustika Merah Delima, sebuah karunia ilahi yang menanti untuk ditemukan dan dimanfaatkan demi kebaikan umat manusia. Warisan Malik, Fahrudin, dan para kiai Lirboyo lainnya akan terus menyala, menjadi lentera abadi di tengah perjalanan panjang peradaban. Ribuan tahun berlalu sejak Malik menyelesaikan tirakatnya di Gunung Arjuno. Bentuk dunia telah berubah drastis. Peradaban manusia telah mencapai puncak teknologi yang sulit dibayangkan di masa lalu. Namun, di tengah gemerlapnya kemajuan, pondok pesantren Lirboyo tetap berdiri kokoh, beradaptasi namun tak pernah kehilangan ruhnya. Mustika Merah Delima, yang kini hanya ada dalam catatan sejarah dan ajaran turun-temurun, telah bertransformasi menjadi konsep filosofis universal yang melampaui batas ruang dan waktu. Para pewaris spiritual Lirboyo, yang kini dikenal sebagai penjaga kearifan semesta, tidak lagi berdakwah dari mimbar fisik atau platform digital tradisional. Mereka berinteraksi di ranah kesadaran kolektif, menggunakan teknologi neurometaverse untuk menanamkan nilai-nilai luhur Mustika Merah Delima secara subliminal ke dalam jaringan pemikiran global. Konsep tirakat Arjuno diartikan sebagai setiap upaya manusia untuk mencapai pemahaman diri yang lebih tinggi, mengalahkan ego, dan menyelaraskan diri dengan hukum alam semesta. Mustika Merah Delima itu sendiri menjadi metafora untuk pencerahan batin, intuisi ilahiyah, dan kebijaksanaan kosmik yang dapat dicapai setiap individu yang berani menyelami kedalaman spiritualnya. Kisah Malik dan Fahrudin kini menjadi arsip pengetahuan spiritual yang diakses secara holografik di pusat-pusat studi antar galaksi. Anak-anak di berbagai planet belajar tentang keberanian seorang santri dari bumi yang mendaki gunung untuk mencari cahaya batin. Mereka memahami bahwa pencarian Mustika Merah Delima bukanlah tentang mendapatkan batu berkekuatan supranatural, melainkan tentang mengembangkan potensi terdalam kemanusiaan untuk menjadi mercusuar kebaikan di alam semesta yang tak terbatas. Mustika Merah Delima tidak lagi hanya sebuah legenda di Nusantara, tetapi telah menjadi simbol universal bagi pencarian makna, kebenaran, dan koneksi spiritual di seluruh kosmos. Ia adalah pengingat abadi bahwa di balik setiap kemajuan teknologi, di balik setiap penemuan ilmiah, dan di balik setiap koloni baru,
Yang terpenting adalah menjaga cahaya kemanusiaan dan spiritualitas agar tidak pernah padam. Oke, ceritanya sampai di sini dulu, semoga menghibur kalian. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Saya dari Jejak Nusantara Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.